Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Cedi Ramadan dengan NIM 10221111087 dari kelas Teknik Elektro 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil jawaban dari UTS Dasar Teknologi Informasi. Pengertian teknologi informasi menurut para ahli. 1. Huck dan Ken. Pengertian teknologi informasi menurut mereka berdua adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu yang kedua, Martin pada tahun 1999. Pengertian teknologi informasi menurut Martin adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencangkup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Lalu, yang ketiga dari William dan Sawyer pada tahun 2003, pengertian teknologi informasi menurut William dan Sawyer adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Lalu dari Oxford English Dictionary atau OED, pengertian teknologi informasi menurut Oxford English Dictionary adalah hardware atau software yang bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Yang kelima, ITA, Information Technology Association of America. Pengertian teknologi informasi menurut ITA adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi dapat disimpulkan, pengertian dari teknologi informasi adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Lalu yang kedua, masuk ke pengembangan teknologi informasi dari awal hingga ke masa depan. Pertama adalah temuan telepon dari Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Penemuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Lalu yang kedua memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 hingga 1920, perkembangan teknologi informasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM pada yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel, yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Lalu yang ketiga, miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi otak perangkat keras komputer yang akan terus mengalami peningkatan dalam berbagai macam segi dan aspek, demi mempermudah penggunaan alat tersebut. Pertama kali mikroprosesor dikenalkan pada tahun 1971 oleh Intel Corp, yaitu mikroprosesor Intel 4004 yang mempunyai arsitektur 4 bit, dengan penambahan beberapa peripheral atau memori, piranti, I/O, dan sebagainya. Mikroprosesor 4004 diubah menjadi komputer kecil oleh Intel. Masuk ke broadband dan pengaruhnya dalam kehidupan. Secara garis besar, broadband adalah jangkauan frekuensi yang luas dan digunakan untuk mengirim serta menerima data sebelum data. Sebelum ada broadband, proses akses internet menggunakan dial-up yang terkenal lambat karena hanya menggunakan sinyal atau saluran telepon. Dengan begitu, semakin sulit dan lama untuk mengakses internet. Kondisi inilah yang akhirnya membuat internet menggunakan teknologi broadband agar semakin cepat dalam membuka berbagai macam website. Broadband memiliki pengaruh positif yang lebih mendominasi, yang antara lain informasi bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Bisa mencarinya dengan menggunakan Google atau dengan cara yang lain, dan memungkinkan kita berkomunikasi dari jarak yang jauh tanpa harus mendatangi orangnya. Internet of Things atau IoT adalah machine to machine.
Internet of Things atau IoT pada dasarnya merujuk pada banyaknya device dan suatu sistem di seluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan internet dan bisa saling berbagi data. Internet of Things bisa membuat dunia menjadi lebih cerdas dan juga lebih responsif dengan cara menggabungkan teknologi digital dan juga perangkat fisik atau device. Jadi Internet of Things adalah suatu deskripsi dari jaringan fisik atau thing yang dipasang dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antara divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Lalu machine to machine, disingkat M2M, adalah sebuah istilah yang mengacu pada peranti keras, device atau hardware, yang dapat terhubung dengan berkomunikasi satu sama lain tanpa bantuan manusia. Dalam hal ini, masing-masing perangkat dapat bertukar informasi atau melakukan suatu pekerjaan lewat hubungan, sinyal nirkabel. Penggunaan teknologi M2M dalam kehidupan sehari-hari, misalnya SMS banking, mesin pendingin, yang bisa menceritakan kondisinya sendiri, atau AC rumah yang dapat menyala otomatis apabila ada mobil masuk. Teknologi M2M pertama digunakan oleh telemetri, sebuah perangkat yang berfungsi mengawasi kondisi perangkat-perangkat keras lain dari jarak jauh. Komponen-komponen yang termasuk dalam sistem M2M diantaranya adalah sensor RFID, Wi-Fi, atau segala jenis teknologi bergerak, dan seluler. Masuk ke revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan transformasi konvensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional menurut Angela Merkel tahun 2014. Sedangkan menurut Sheldon DKK pada tahun 2015, revolusi industri 4.0 menekankan definisi pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagerman pada tahun 2013, bahwa industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System atau CPS dan Internet of Things dan Service IoT dan iOS ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Jadi dapat disimpulkan, revolusi industri adalah kondisi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan oleh perubahan global. Proses produksi atau jasa yang awalnya lebih sulit, butuh waktu dan proses lama, butuh biaya atau modal yang mahal untuk menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Masuk ke Big Data dan Cloud Computing menurut para ahli. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah yang besar, yang tekstur maupun tidak tekstur dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan volume dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariatif daripada DBMS, Database Management System pada umumnya. Sederhananya, lalu, cloud computing atau computing awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu yang mendapatkan akses filenya. Cloud computing menurut para ahli. Menurut Loudon dan Loudon, cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang pada umumnya adalah internet. Sumber daya komputasi dari cloud computing tersebar dan dapat diakses berdasarkan kebutuhan dari perangkat apapun dan dimanapun terhubung. Menurut Bradshaw dan kawan-kawan pada tahun 2010, dalam jurnalnya, cloud computing adalah model pengembangan, penyebaran, dan penyampaian informasi yang memungkinkan pengiriman produk, layanan, dan solusi secara real-time melalui internet. Cloud atau awan adalah metafora dari internet, sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut.
Dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui yang ada di dalamnya. Ahli dengannya atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Big data menurut para ahli. Menurut Elton, Dirk, Tom, George, dan Paul, menurut kutipan dari pendapat mereka, Big data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Lalu Dumbbell pada tahun 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk dapat nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Lalu menurut Doug Lenny, untuk memahami pengertian Big Data yang lebih baik, ada baiknya kita membahas pendapat-pendapat para ahli mengenai hal ini. Misalnya saja, Doug Lenny pada tahun 2001 lalu berpendapat dan memperluas terkait dengan pengertian Big Data. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa definisi Big Data juga melingkupi peningkatan variasi data yang didapatkan oleh perusahaan dan organisasi terkait. Tidak hanya itu, hal tersebut juga termasuk seberapa cepat data tersebut dibuat maupun diperbarui. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.